Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lain dan bukan kehadiran ibu bapa dan saudara sekalian yang pertama dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentu acara ini terselenggara karena ingin membantu saudara kita yang terkena musibah khususnya di Kota Palu. Salawat dan salam untuk keberkahan majelis kita, marilah kita panjatkan kepada haribaan baginda alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang ingin kita bahas pada sore hari ini, dan sebelumnya juga saya ucapkan jazakumullah khairan terutama kepada penyelenggara acara ini, dan juga yang saya hormati tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tanpa disebut nama. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga ibu bapa dan saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pembahasan yang kita bahas bicara tentang fitnah akhir zaman. Ada sebuah hadis. Hadis ini dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hiwalah. Suatu ketika Abdullah ibn Hiwalah itu melakukan peperangan karena diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pulang tidak membawa kemenangan, pulang membawa kekalahan. Akhirnya Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Hiwalah. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepalanya, kemudian mengatakan, ya ibna Hiwalah, idza nazalatil khilafatu fi ardil muqaddasati wa qaddanatiz zalazil wal balayal idham fa'lam anna as-sa'ata aqrab ilaika min hadhihi yadi ila ra'si. Wahai Ibn Hiwalah,
apabila kekuasaan kaum muslimin sudah menduduki Baitul Maqdis, Palestina, ketahuilah di saat itu akan banyak gempa, dan di saat itu akan banyak bencana besar-besar, dan ketika itu kiamat lebih dekat dibandingkan tanganku ini di atas kepala. Para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini bahwa Syam, atau mungkin lebih dikenal dengan Palestina karena jantung kotanya, itu pernah dikuasai kaum muslimin oleh Bani Umayyah. Artinya bahwa hadis ini sudah terjadi. Ketika Syam pernah dikuasai kaum muslimin, dan itu pernah terjadi di Bani Umayyah, berarti kata Nabi SAW, masa banyak gempa, musibah-musibah besar itu akan terus berlangsung sampai kiamat dibangkitkan. Kita perhatikan di negeri kita saja. Aceh pernah terjadi gempa yang kemudian disusul dengan tsunami. Kemudian Padang juga terjadi gempa. Kemudian yang belakangan Jogja. Kemudian Lombok. Dan sekarang Palu. Apakah kemudian berhenti sampai di Palu? Tidak. Gempa itu akan terus ada. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Sampai kiamat dibangkitkan. Lah kata Nabi SAW, apabila sudah terlampau banyak gempa di mana-mana, timur, barat, utara dan selatan, ketahuilah bahwa kiamat lebih dekat, kata Rasul, dibandingkan tanganku ini di atas kepalamu, wahai Ibn Hiwala. Artinya bahwa kita ini berada di akhir zaman. Jadi umat Nabi SAW itu umat yang berada di akhir zaman, karena tidak ada Nabi setelah Rasul SAW. Artinya tidak ada umat setelah umatnya Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini saya ingin meringkas beberapa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kiamat itu telah dekat. Yang pertama, peristiwa yang paling jelas adalah diutusnya Nabi SAW dan wafatnya Rasul. Nabi SAW pernah mengatakan, saya dan hari kiamat itu cuman seperti ini. Rasul menunjukkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya kedekatan Nabi dengan hari kiamat itu dekat sekali. Bahkan wafatnya Nabi SAW disabdakan oleh Nabi sendiri adalah u'dud baina yadai sa'ati sittan. Kata Nabi SAW, perhatikan, sebelum terjadi kiamat itu akan terjadi 6 perkara. Kata Nabi SAW, yang pertama, mauti, kematianku. Rasul menyebutnya kematianku. Baru kemudian pembebasan Baitul Maqdis di zaman Umar ibn Khattab. Kemudian akan terjadi kematian yang banyak, dan itu pernah terjadi juga pada saat khilafah Umar. Ketika kaum muslimin terkena wabah taun, sampai ribuan meninggal dunia. Tapi Nabi SAW menyebutkan pada permulaan hadis, mauti, kematianku. Artinya bahwa kematian Nabi SAW pertanda kiamat telah dekat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Kapan bulan terbelah?
terjadi di zaman Nabi SAW juga. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta tanda, kalau engkau seorang Nabi, buktikan mukjizatmu. Kemudian Rasul mengatakan, "Taib, saya buktikan mukjizatku, apa yang kalian minta?" Kemudian mereka meminta agar bulan itu dibelah jadi dua. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, kemudian mengisyaratkan ke bulan. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua, yang satu potongan tetap di porosnya, yang separuhnya jatuh persis di atas Jabal Abi Kubais. Dan itu disaksikan oleh kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat ketika terbelah bulan menjadi dua. Di sini Allah yang mengatakan kiamat telah dekat ketika bulan terbelah menjadi dua. Kemudian yang ketiga, Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Dalam sejarah Islam, pembebasan Baitul Maqdis itu terjadi dua kali. Pertama di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman inilah Umar berhasil menguasai negeri Persia dan berakhir penaklukan Baitul Maqdis. Lah ketika Baitul Maqdis itu takluk di tangan kaum muslimin, maka Nabi SAW mengatakan di antara 6 perkara yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, terbebaskannya Baitul Maqdis. Bahkan ada satu cerita yang sangat bagus sekali. Ketika pembebasan Baitul Maqdis, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu daerah namanya Tustar. Tustar itu di bawah kekuasaan Persia. Anas bin Malik radhiyallahu an apabila cerita tentang perang Tustar selalu menangis. Karena Anas ini salah satu yang terlibat dalam pasukan pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kalau diceritakan di hadapannya tentang Tustar, dia langsung menangis. Kemudian dikatakan, "Wahai Anas, kenapa Anda menangis? Bukankah Tustar itu pernah dikepung oleh kaum muslimin selama 1 tahun setengah?" Bayangkan pengepungan yang cukup lama itu, tapi benteng gak roboh-roboh. 1 tahun setengah. Tetapi suatu ketika Allah takdirkan di waktu subuh, benteng itu roboh. Kemudian kaum muslimin masuk bergerak dan menghancurkan Tustar dalam waktu hanya 3 jam saja. Bayangkan ya, mengepungnya 1 tahun setengah, menaklukkannya 3 jam saja. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Aku tidak bahagia karena Tustar ditaklukkan dalam 3 jam. Tetapi aku sedih karena ketika penaklukan Tustar itu terjadi ketika adzan subuh dikumandangkan." Jadi ketika adzan subuh dikumandangkan, pasukan masuk ke kota Tustar dan tidak sempat sholat subuh. Baru setelah menang perang Tustar, sahabat itu baru sholat subuh setelah terbit matahari. Artinya apa? Artinya mereka sholat subuh di luar waktunya. Dan itulah yang ditangisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Harusnya Anas bahagia kan? Tapi bagi para sahabat, meninggalkan sholat subuh itu sebuah kesedihan. Tapi di zaman sekarang biasa saja ibu bapak ya, meninggalkan sholat subuh ya biasa saja. Bahkan suara azan itu bukan alarm bangun, bahkan meninabobokan sampai matahari terbit.
Intinya bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu salah satu alamat telah dekatnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat adalah mutanun kaqu'asil ghanami. Kata Nabi SAW bahwa kelak di akhir zaman itu akan banyak orang meninggal secara mendadak. Dan itu kita sudah saksikan hari ini kan. Adanya bencana alam ini kan meninggal, terkadang orang tidak tahu dia akan meninggal. Coba bayangkan, saya kemarin ibu bapak 10 hari di Lombok, karena kebetulan juga saya jadi relawan di sana. Di Lombok Utara, waktu saya ke sana memberikan logistik, ada satu warga cerita. Ketika terjadi gempa 6,3 skala Richter itu di Lombok Timur, namanya Sembalun, itu pertama kali gempa, hancur itu satu kecamatan. Pihak BMKG mengumumkan bahwa tidak akan terjadi gempa kecuali rendah dari itu. Tapi apa yang terjadi? Rupanya terjadi gempa yang kedua jauh lebih besar, dan itu terjadi di Lombok Utara, 7.0, menghancurkan satu kabupaten. Satu kabupaten berapa kecamatan tuh? Dan itu seperti bubur, rumah rusak semuanya hancur. Yang mengerikan adalah ketika terjadi gempa 7.0 itu, ketika rumah-rumah, masjid-masjid roboh, banyak orang yang tertimpa puing-puing. Tiba-tiba BMKG mengumumkan akan terjadi tsunami. Malam itu semua orang naik ke gunung, ke bukit-bukit yang lebih tinggi, tanpa mempedulikan saudaranya yang terkena puing-puing, tanpa mempedulikan entah anaknya ketimbun, orang tuanya ketimbun. Yang penting masing-masing menyelamatkan dirinya. Sampai di atas bukit, tiba-tiba diumumkan tidak terjadi tsunami. Turun lagi, orang sudah meninggal semua yang terkena puing-puing itu, tidak sempat tertolong. Subhanallah. Dan mereka mengatakan, Masya Allah Ustaz, kami ini gak nyangka akan terjadi gempa seperti ini. Karena rata-rata musibah itu Allah turunkan di waktu manusia sedang lalai biasanya. Di waktu manusia sedang tertidur, terkadang sedang lalai, tahu-tahu datang gempa, datang tsunami, meninggal belum persiapan, meninggal belum tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tanda-tanda fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Banyaknya orang mati mendadak, gak sempat tobat. Dan tentunya bagi kita, jangan kemudian kita merasa lebih baik. Insya Allah orang Tanjung Batu lebih baik dibandingkan orang Lombok, orang Palu. Tidak. Bukan berarti orang yang terkena bencana itu lebih buruk. Tidak. Karena terkadang bencana itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, dan tentunya juga adab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula merasa aman, itu kan jauh. Di sini insya Allah nggak ada, siapa bilang? Gempa itu memang kita tidak mengingkari penelitian ilmiah bahwa itu terjadi pergerakan lempeng. Insya Allah mungkin di sini tidak dilalui oleh lempeng-lempeng bumi. Yang menggerakkan itu Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, banyaknya kematian. Kemudian juga diantara fitnah berikutnya adalah zuhurul qanawatil fadaiyah. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul dari atas langit. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis.
Kata Nabi SAW dari Hudzaifah ibnul Yaman, yushiku an yusabba alaikumus syarr minas sama. Dikhawatirkan akan ditimpakan kejelekan kepada kalian, dan itu dari arah langit. Kok bisa kejelekan dari arah langit? Dahulu para ulama masih belum paham tentang makna hadis ini. Tapi hari ini kita baru paham tentang makna hadis ini. Rupanya kejelekan dari langit itu ketika manusia sudah menaikkan satelit-satelit ke langit, kemudian dari satelit itu dipancar luaskan ke bumi, maka muncullah siaran televisi. Kemudian muncullah masuk ke handphone, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, macam-macam. Program-program handphone itu, dari mana itu dipancarkan kalau bukan dari langit? Dan saya kira di zaman sekarang ini tidak ada satupun orang kecuali pasti punya handphone. Pengemis saja punya iPhone. Artinya bahwa keburukan sudah masuk ke rumah-rumah kita. Karena handphone itu seperti pisau bermata dua tuh. Dahulu tempat yang paling aman tuh kalau enggak masjid rumah. Tapi sekarang dua-duanya enggak aman. Masjid enggak aman, rumah juga enggak aman. Buktinya apa? Ada juga masjid itu karena saking tidak amannya dikunci itu. Kalau enggak dikunci habis tuh kotak infak. Mungkin mikrofon juga hilang tuh. Kalau dulu masjid itu blang-blong orang takut kualat orang itu kalau mencuri barang-barang masjid. Kalau sekarang mana nggak takut lagi orang itu. Di rumah juga tidak aman. Kadang ada orang tua itu mencegah anaknya, nak jangan kamu berhubungan dengan teman yang ini, dia jahat, nanti kamu terpengaruh. Akhirnya sama orang tuanya dibelikan handphone canggih. Dia larang berkawan di luar, tapi dia bisa berkawan di dalam. Orang itu kalau pakai handphone mau berkawan 1000 orang satu hari bisa. Makanya berapa banyak orang yang hilang gara-gara perkawanan dalam handphone itu. Apalagi handphone itu luar biasa tuh. Banyak ajaran-ajaran sesat yang mudah diupload di internet. Kalau seandainya anak muda ini terlalu semangat berselancar di medsos, tiba-tiba masuk ke webnya orang-orang Khawarij, keluar jadi teroris dia. Lah kalau sudah seperti ini, kejelekan sudah masuk di mana-mana, ini fitnah akhir zaman namanya. Dan itu sudah berlangsung. Kemudian juga yang selanjutnya, zuhurul khawarij. Munculnya sebuah kelompok yang sesat namanya khawarij. Siapa khawarij itu? Khawarij itu satu firqah yang memiliki 3 unsur. Dan ini harus hati-hati ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai anak-anak kita masuk pada paham ini. 1, kelompok ini biasanya suka mengkafir-kafirkan pemerintah. Yang kedua, dari mengkafir-kafirkan pemerintah, biasanya mereka akan melakukan demonstrasi, akan melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah. Yang ketiga, berakhir dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau ada kelompok memiliki 3 ciri ini, hati-hati, ini kelompok khawarij dan ini akan muncul di akhir zaman. Berawal dari mengkafirkan saudaranya, berakhir dengan melakukan pengeboman kepada saudaranya. Yang kita kenal hari ini dengan kelompok terorisme, ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Hati-hati itu kalau sudah punya anak kok mengkafir-kafirkan orang. Ini ngajinya di mana ini? Biasanya berawal dari mengkafir-kafirkan, berakhir dengan melakukan aksi peledakan.
Dan kelompok seperti ini biasanya digemari anak-anak muda. Makanya kita lihat pengeboman di negeri kita, ibu bapak, itu rata-rata yang melakukan aksi bom bunuh diri itu anak-anak muda semuanya. Jarang saya dapati kakek usia 80 tahun meledakkan diri, jarang. Yang ngapain nggak diledakkannya, udah mau mati. Jadi anak-anak muda itu biasanya, karena anak-anak muda yang kurang ilmu, kurang iman, ketika kemudian dia masuk kepada paham tentang keutamaan jihad, kalau mati mati syahid, nanti kalau mati langsung dikawinkan bidadari, wah langsung tuh anak muda tuh. Dan ini fitnah akhir zaman, munculnya khawarij. Kemudian yang selanjutnya khuruj ad'iya'in nubuwati dajjalina kadzabi, munculnya nabi-nabi palsu. Di zaman Nabi SAW itu sudah ada orang yang ngaku nabi itu. Siapa dia? Musailamah al-Kadzdzab. Itu di zaman Nabi, ngaku nabi. Kemudian juga ada namanya Tulaihah ibn Khuwailid. Itu pun di zaman Nabi, ngaku nabi juga. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi, itu pun di zaman Nabi. Kemudian Sajah bintul Haris, itu pun di zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu sudah ada orang-orang ngaku nabi itu. Anak kira dulu yang ngaku nabi itu kebanyakan orang Arab. Rupanya di Indonesia juga nggak kalah. Banyak orang yang ngaku nabi. Ingat dulu kita kenal orang namanya Ahmad Musaddiq, ngaku nabi kan? Pengikutnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah, katanya. Itu syahadatnya. Kemudian di Jawa Barat itu ada juga namanya Cecep Solihin, Nabi Cecep. Pernah dengar Nabi Cecep? Itu pun ngaku nabi juga tuh. Bahkan di Jakarta ada orang punya pabrik roti ngaku nabi. Anak buahnya nggak digaji, alasannya kerja sama nabi gitu. Ini di negeri kita itu. Bukan hanya ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril saja ada di negeri kita. Bukan hanya ngaku malaikat Jibril, ngaku Imam Mahdi juga ada. Tapi alhamdulillah polisi kita ini luar biasa. Nabi-nabi itu ditangkepin sama polisi. Malaikat aja ditangkap sama polisi Indonesia ini. Karena malaikat palsu, nabi palsu, memang wajar untuk ditangkap. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Ketika banyak orang-orang yang ngaku nabi. Kemudian juga diantaranya fitnah-fitnah yang lain adalah kasratul harji, banyaknya peperangan dan pembunuhan. Coba kita perhatikan. Dulu saya pernah kuliah di Yaman. Sebelum Yaman perang seperti sekarang. Di Yaman itu bebas senjata. Hampir semua orang pegang senjata. Semiskin-miskinnya orang punya pistol. Semua orang pegang senjata di sana. Jadi kalau kita sholat, di depannya ada orang Yaman, itu puncuk senjatanya ke kepala kita itu. Karena semua orang pegang senjata, bebas senjata di sana. Tetapi yang saya herankan, tidak ada orang yang mati di dor. Alasannya apa? Kalau membunuh orang, dia harus bayar diat 100 ekor unta. Itu dulu tuh, sebelum perang. Tapi di Indonesia nggak boleh orang pegang senjata kecuali polisi dan aparat saja. Tapi orang meninggal setiap hari. Ada saja orang mati itu. Tak ditusuk, tak dicekik, tak dimutilasi, gara-gara rebutan parkir dibunuh. Ya kan? Gara-gara hutang bunuh, gara-gara bisnis dibunuh. Jadi mudah sekali. Sehingga terkadang orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh makin bingung kok bisa saya dibunuh. Jadi di akhir zaman itu bunuh-membunuh itu sudah nggak ada lagi aturan.
Padahal dalam Islam itu ada aturannya. Bolehnya membunuh itu karena kisos. Karena dia sudah membunuh, maka kisos dibunuh. Itu pun dengan aturan. Ataupun pemerintah membuat undang-undang. Orang yang membawa narkoba sekian kilo karena ini membahayakan, maka hukumannya hukuman mati. Tidak ada masalah. Tapi di zaman kita ini, semua orang membunuh, nyawa itu seolah-olah nggak ada harganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka itu tanda-tanda fitnah akhir zaman ketika orang sudah banyak membunuh dan mudah untuk membunuh. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, walladzi nafsi biyadi la tadhhabud dunya hatta ya'ti yaumun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima kutil. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan lenyap, tidak akan dikiamatkan sampai datang suatu hari orang yang membunuh tidak tahu kenapa bisa membunuh, dan orang yang dibunuh makin tidak tahu kenapa bisa dibunuh. Dan di zaman sekarang sudah berlaku zaman ini. Hari-hari ada pembunuhan. Kalau enggak di sini di sana, kalau enggak di desa di kota. Terkadang masalah-masalah pembunuhan ini masalah-masalah kecil. Bahkan saya mendengar ada anak berani membunuh orang tuanya. Ada orang tua berani membunuh anaknya. Coba lihat bayi-bayi itu, kita temukan berita ada bayi ditaruh di tong sampah, ada bayi ditaruh di kantong kresek, ada bayi ditaruh di kerdus, tiba-tiba ditaruh di solokan. Subhanallah. Mudah sekali membunuh bayi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi pada hari kiamat akan datang kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Rabb, atas dosa apa kau bunuh diriku? Terlepas mungkin bayi itu hasil zina ataupun mungkin hasil lainnya, tapi yang jelas bahwa membunuh jiwa itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Dan itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Kemudian juga yang selanjutnya, ittiba'us sunanil umamil madhiyah, mengikut tata cara umat yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, mereka pasti akan ikut di belakangnya. Kemudian sahabat bertanya Rasul, apakah yang Anda maksudkan Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya bahwa di akhir zaman orang Islam ini pasti akan mengikuti dua kelompok sesat ini, Yahudi dan Nasrani. Coba lihat hari ini, anak-anak muda, cara berpakaian mereka, cara tutur kata mereka, cara muamalah mereka, sudah banyak yang di luar daripada Islam, sudah kehilangan teladan. Bahkan anak-anak muda di zaman sekarang kalau ditanya tentang sejarah Nabi tidak tahu. Saya pernah ngetes anak SMA. Anak SMA saya tes. Saya tanya waktu itu, kamu kenal nggak orang namanya Umar ibnul Khattab? Jawabannya apa? Oh, mungkin dia Nabi, Ustaz, katanya. Dia nggak kenal Umar bin Khattab. Ya. Dia bilang mungkin itu Nabi, katanya. Jawaban. Saking jahilnya. Ya. Lah kalau seandainya dia katakan Umar bin Khattab Nabi, lalu siapa Nabi kita jadinya? Ya kan? Lah ini kan aneh. Cobalah sekarang tanya anak-anak ini, anak muda ini. Mungkin kalau namanya mungkin bisa hafal ya, nama
Nabi kamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba giliran siapa istrinya? Berapa jumlahnya? Siapa pamannya? Berapa jumlahnya? Siapa anaknya? Berapa jumlahnya? Mungkin sudah bingung itu. Ya termasuk juga maaf mungkin orang-orang tuanya juga ya. Tapi kalau sudah bicara selebritis, sampai keselingkuhannya juga tahu dia. Oh ini artis ini di sini, selingkuhannya ini, anaknya begini. Oh paling paham dia. Lah kalau seandainya idolanya saja tidak paham, macam mana akan diikuti? Bahkan saya sedih terkadang anak-anak muda ini lebih paham biografi pemain sepak bola dibandingkan Nabi SAW. Lebih paham biografi siapa pemain boxing terbaik gitu kan, dibandingkan sahabat-sahabat Rasul. Makanya kalau seandainya teladannya tidak paham, tidak hafal, maka bagaimana akan mencontohnya? Berawal tidak menteladani Rasul, berakhir menteladani selain Rasul itu. Karena tidak paham siapa nabinya. Padahal pertanyaan di kuburan itu 3 loh ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah kalau ditanya siapa nabimu, tidak mungkin kemudian jawabannya David Beckham. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali mempelajari siapa nabi kita. Sirah nabi itu penting. Mempelajari sirah itu bagian daripada sepertiga agama. Maka pelajari sirah nabi, karena kalau sudah tidak mempelajari sirah, berakhir tadi akhirnya orang akan mencari teladan selain Nabi SAW. Kalau sudah itu yang terjadi, maka terjadilah fitnah akhir zaman. Orang akan mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian selanjutnya, wiladatul amati rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Kira-kira kiamat kapan ya? Tapi Rasul karena tidak tahu yang gaib, Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id." Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya dia dan Jibril sama-sama nggak tahu kapan kiamat. Ada isu katanya kiamat itu sebentar lagi. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa umur manusia itu 1500 tahun. Lah sekarang sudah 1440 ya, Hijriah kan itu. Ini tinggal sebentar lagi mau kiamatnya. Ya mungkin itu analisa. Namanya analisa, sebuah ijtihad bisa salah bisa benar. Ya kan? Tetapi Nabi SAW pernah ditanya tentang kiamat. Rasul mengatakan, "Saya tidak tahu, kamu pun tidak tahu wahai Jibril." Artinya kalau ditanya kapan kiamat, Allahu a'lam. Adapun prediksi tadi bisa benar bisa salah. Tetapi tanda-tandanya itu pasti berlaku. Makanya Jibril ditanya, lalu apa tanda-tandanya? Salah satunya, Jibril ketika bertanya tentang tanda-tanda itu, Rasul mengatakan, salah satunya adalah wiladatul amati rabbataha. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa ini budak melahirkan tuannya ini? Ini kinayah, kiasan namanya. Apabila anak itu sudah kurang ajar dengan orang tuanya, itu artinya budak melahirkan tuannya. Maknanya munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ini tanda-tanda kiamat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang makna birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu, hai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan birrul walidain itu ketika seorang anak bangkit dari tempat duduknya sementara orang tuanya sedang duduk, dia tidak mengebaskan kainnya.
Sebab kalau seandainya dia mengebaskan kainnya, kemudian ada debu dalam kain itu, dan debu itu kemudian melayang dan mengenai wajah orang tuanya, maka itu bagian daripada uquq, bagian daripada durhaka seorang anak kepada orang tua. Coba lihat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menganggap anak durhaka kepada orang tua hanya gara-gara anak mengebaskan kain, kemudian ada debu mengenai wajah orang tuanya. Sedemikian tinggi kehormatan orang tua itu. Kalau itu dikatakan durhaka kepada orang tua, lah yang lebih dari itu bagaimana itu? Yang terkadang anak sekarang membentak orang tua itu kayaknya mudah sekali. Jadi ini juga tanda-tanda kiamat ketika anak-anak di zaman sekarang ini sudah tidak hormat dengan orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, zuhurun nisa'il kasiyatil ariyah. Munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan Rasul pernah mengisyaratkan, sinfani min ahli nar, ada dua kelompok, dua-duanya pasti masuk neraka. Kata Rasul, aku nggak pernah melihat sebelumnya. Artinya di zaman Rasul nggak ada. Dan itu adanya di akhir zaman. Ya. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Rasul, munculnya wanita, dia berpakaian tapi telanjang. Kok bisa berpakaian tapi telanjang? Ya, karena pakaiannya transparan sehingga bisa diterawang. Ataupun pakaiannya tidak transparan tetapi membentuk badan. Ketika dia berjalan, dia lenggak-lenggok sana sini sehingga auratnya nampak. Dan wanita-wanita di zaman sekarang mencocoki hadis ini. Coba perhatikan. Kalau ibu bapak lihat televisi, kemudian ada siaran dangdut Indonesia, lihat tuh artisnya itu, persis seperti yang disabdakan Nabi. Seperti itulah Nabi SAW menyabdakan tadi. Dan anehnya terkadang kok suka gitu kan, apalagi bapak-bapak ya, suka nonton pula. Sudah jelas-jelas ini tanda-tanda kiamat, malah dipelototi dia. Makin yakin di tanda kiamat katanya kan. Khotufidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya jangan mempercepat kiamat dibangkitkan. Ini namanya mempercepat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang selanjutnya, tatawalul khufatil urati ri'a asyati bil bunyan. Yang selanjutnya adalah ketika orang-orang yang dulunya miskin, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan kekayaan kepadanya, maka dia pun berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, lihat rumah-rumah itu, di mana-mana rumah-rumah tinggi. Bahkan di desa-desa sekarang ini sudah luar biasa rumahnya. Dibentangkan dunia ini bukan alamat kebaikan. Dibentangkan dunia itu alamat keburukan. Kenapa alamat keburukan? Karena dunia inilah yang melalaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba akibat orang itu dibukakan dunia, pasti lalai orang itu. Karena orang berpikir terkadang ibadah kepada Allah bisa menghalangi rizki Allah. Para pedagang, maaf, terkadang dia muslim, kemudian adzan dari masjid dengan lantangnya sampai ke kios-kios mereka, ke toko-toko mereka. Saat itu sedang ramai pengunjung, dia nggak berani tutup toko kadang-kadang. Alasannya apa? Nanti pelanggannya lari. Disangkanya kalau dia ke masjid rizkinya hilang. Demi Allah,
salah satu pintu rizki itu adalah sholat. Makanya doa di antara sujud, apa kata Rasul? Diajarkan satu doa, warzuqni. Ada kalimat itu. Ya. Duduk di antara dua sujud itu ada kata-kata warzuqni. Ya Allah, berikan rizki kepadaku. Jadi sholat ini bukan penghalang rizki, justru satu di antara pintu-pintu rizki. Jadi terbentangnya dunia bukan alamat kebaikan, tapi alamat keburukan. Maka perbanyak isti'adzah. Kalau diberikan kekayaan takut. Makanya kenapa ulama menganjurkan kalau Allah bentangkan kekayaan, tanamkan sifat zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Apa bedanya? Sebab kalau kekayaan di hati kita letakkan, hilang dompet tuh kayak kiamat tuh biasanya. Oh, kiamat nih, dompet saya hilang. Padahal isinya 10.000. Ya. Bukan masalah isinya, Ustaz, itu KTP di situ. Ya. Tetapi kalau dunia itu diletakkan di tangan, walaupun satu berangkas hilang, dia tidak akan sedih. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semua milik Allah, kalau Allah mau ambil, ya ambillah, kan begitu. Itulah kalau dunia diletakkan di luar hati, walaupun kebakaran rumahnya, walaupun kena gempa rumahnya, tenang-tenang saja dia. Tapi kalau kekayaan diletakkan, ditempelkan di hati, jama'amalan wa addada. Biasanya orang kalau sudah mengumpulkan harta, ngitung-ngitung tuh. Asik datang ke ATM, ditengok berapa saldonya. Besoknya ditengok lagi, besoknya ditengok lagi. Pasti seperti itu. Sehingga yahsabu anna malahu akhlada. Sehingga orang-orang itu menganggap orang yang punya harta itu seolah-olah kekal hidupnya. Saya contohkan seperti ini. Maaf ya. Biasanya kalau orang banyak duit, usia 50 tahun itu seperti anak ABG, Ibu ya. Karena suka ke salon, suka dirawat, disuntik sini, suntik sana. Kalau sudah mulai putih, dihitamkan lagi. Ya, namanya awet muda karena sering ke salon. Tapi kalau nggak ada duit, biasanya anak gadis 15 tahun mukanya kayak 40 tahun. Kenapa? Karena nggak dirawat. Sudah keriput-keriput gitu. Sehingga orang berpikir, oh, kalau punya duit usia 40 tahun seperti anak 15 tahun. Kalau nggak punya duit anak 15 tahun mukanya 40 tahun. Akhirnya orang mengira bahwa dunia mengekalkan dirinya. Padahal usia manusia itu sudah ditentukan. Mungkin dia awet muda menurut pandangan orang, tapi usianya sudah 40 tahun. Sementara usia umat Muhammad itu hanya ditentukan antara baina sittina wa sab'in, 60 tahun sampai 70 tahun saja. Nggak akan mungkin orang itu lewat dari 70 tahun kecuali sedikit. Coba perhatikan di Tanjung Batu ini. Rata-rata kalau usia 60 sampai 70 tahun itu rata-rata sudah mendekati. Karena dari obrolannya saja sudah tahu dia akan mati. Kok gitu Ustaz? Ya, coba perhatikan obrolan usia 15, obrolan usia 30, obrolan usia 50 itu beda. Kalau usia 50 tahun kalau ketemu kawannya pasti cerita penyakit. Gimana asam uratnya? Gimana darah tingginya? Rumah sakit mana yang bagus ya? Oh, enak rumah sakit sana fasilitasnya. Ini tidak pernah keluar dari anak-anak usia 15 tahun. Masa anak-anak SMA cerita asam urat? Ada? Nggak ada. Ya. Dari obrolan saja sebenarnya dia sudah tahu dia sudah mau deket ajalnya itu. Ya. Makanya dari sini bahwa harta itu sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan, justru mencelakakan, dan itu tanda akhir zaman. Kecuali orang yang dirahmati yang bisa memakmurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya taslimul khassah. Ngucap salam itu sama orang yang dikenal saja.
Kalau nggak dikenal nggak mau ngucap salam. Ini juga tanda-tanda kiamat. Disabdakan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Inna min asratis sa'ati an yamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'atain wa an la yusallim rajul illa ala man ya'rif." Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, terkadang seseorang itu lewat ke masjid, dia tidak sholat kecuali 2 rakaat dan tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dikenal saja. Dan ini sudah terjadi, iya kan? Ya. Kalau dikenal assalamualaikum, kalau dikenal lewat saja. Ya. Kalau kelompoknya assalamualaikum, kalau bukan kelompoknya jangan lagi salam. Wah, mukanya pun dilewat. Ya. Jangan seperti itu. Selama dohirnya yang lewat itu pakai jilbab, yang lewat itu pakai songkok, yang lewat itu pakai baju koko, artinya dohirnya muslim, assalamualaikum. Harusnya seperti itu. Ini masih mendingan. Kadang-kadang nggak ada assalamualaikum. Hai, kemana? Ini kan diganti lagi nih salamnya, pakai he. Ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi assalamualaikum, ini tanda-tanda kiamat. Kalau sudah salam itu dikhususkan kepada yang dikenal saja, ini fitnah akhir zaman ini. Jadi jangan menyegerakan kiamatnya. Jadi kalau ketemu orang muslim, dohirnya muslim, salam. Mulai dari sekarang salam. Karena itu fitnah akhir zaman tuh, kalau sudah orang salam ditentukan hanya kepada kelompoknya, kepada orang yang dikenal, ini bahaya ini. Kemudian yang selanjutnya, fusyut tijarati, buruknya dunia perdagangan. Mulai daripada munculnya riba. Oh, riba ini subhanallah ya. Kalau akhir-akhir ini hampir di mana-mana riba itu. Di tiang listrik ada riba, di pohon pisang ada riba. Silahkan pinjam dengan bunga yang secik. Kan ada ya, itu tempel tiang-tiang listrik tuh. Makanya saya bilang akhir zaman ini ya, riba ada tiang listrik, riba ada di pohon pisang, ditempel-tempel di mana-mana. Ini kalau sudah muamalah seperti ini akhir zaman ini. Belum lagi orang yang ganjel timbangan, belum lagi yang mendekin meteran, belum lagi yang curang dalam dagangan, macam-macam. Makanya kenapa pasar itu kata Rasul seburuk-buruk tempat. Ya. Dan sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Kenapa? Karena disitulah setan menancapkan benderanya. Bendera genderang perang setan itu ditancapkan di pasar. Kenapa di pasar? Karena semua dosa itu ada di pasar. Sebutkan dosa apa yang tidak ada di pasar, ada semua itu. Mulai daripada orang yang suka datang ke dukun biar laris dagangannya, ya orang pasar. Ya. Mulai yang sumpah-sumpah palsu, demi Allah dari sana nggak dapat, kau tawar pula segitu ya. Padahal dia dusta, ada di pasar, nggak ada di lain pasar itu. Tukang-tukang kayak gitu. Tukang tipu ada di pasar, semua ada di pasar. Ya. Makanya kenapa Rasul mengatakan pasar itu tempat setan nancapin perang, bendera perang itu ditancapkan itu. Tapi bukan bendera la ilaha illallah ya. Ya, bendera setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika dunia perdagangan itu buruk dalam muamalahnya, maka itu fitnah akhir zaman. Dan itu sudah ma'ruf. Kemudian juga zuhurul jahli, menyebarnya kejahilan. Menyebarnya kejahilan di tengah-tengah. Bukan jahil urusan dunia, tidak. Kalau urusan dunia paling alim dia. Kalau urusan ngitung-ngitung duit paling handal. Kalau urusan makanan paling tahu mana makanan yang paling lezat. Ya. Yang dimaksud kejahilan di sini adalah jahil terhadap agamanya. Terkadang anak-anak muda di zaman sekarang ini ya, beda dengan di zaman dulu. Saya masih kecil masih ingat karena saya juga orang kampung. Kalau orang dulu kalau belum kawin tidak boleh tinggal di rumah, harus tinggal di langgar ngaji. Nah, kalau sekarang enggak ya.
Kenapa enggak tidur di langgar? Langgarnya dikunci Ustaz katanya. Takut saya di situ nanti jamnya hilang, diambil saya katanya. Kadang-kadang intinya bahwa di zaman sekarang ini pendidikan agama kurang, apalagi sekolah-sekolah umum hanya berapa jam saja. Padahal ilmu agama itu, kita berhajat kepada ilmu agama itu sebanyak nafas yang kita keluarkan. Coba perhatikan, mulai dari kita tidur, bangun tidur, sampai tidur kembali. Itu semua ilmu. Sebelum tidur, ada doanya. Kemudian ketika tidur, kita bermimpi buruk, ada doanya, supaya tidak nyambung mimpinya. Ketika tidur kita disunahkan untuk ke lambung kanan supaya mudah bangunnya, gitu kan? Kemudian sepertiga malam bangun, ada tahajud, kemudian nanti sholat subuh, nanti pakai pakaian ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau berjualan ada doanya, sampai hubungan suami istri ada doanya, semua butuh ilmu. Ya. Tapi di zaman sekarang, maaf ya, yang kecil saja kadang-kadang nggak dilakukan. Contoh nih, doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi itu jangan pernah diremehkan ibu bapak ya. Karena kamar mandi itu tempat setan. Saya akan cerita. Saya punya guru namanya Syekh Abdul Aziz Al-Adan hafidhahullah ta'ala. Dulu waktu saya belajar di Timur Tengah, dia cerita tentang kisah anak sekolah di Hadrul Maut. Jadi ada ibu guru di Hadrul Maut itu, dia menghukum salah satu muridnya. Jadi nakal anak santri itu, anak perempuan di kelasnya nakal. Akhirnya sama ibu guru itu disetrap bahasa kitanya, kemudian ditaruh di kamar mandi. Dan baru akan dikeluarkan setelah jam pelajaran dia. Sekitar sejam atau 2 jam gitu. Karena nakal. Biar dah kapok maksudnya, jangan nakal. Hukumannya apa? Dikunci di kamar mandi. Rupanya Allah takdirkan, setelah selesai ngajar lupa dia. Pulang dia. Tengah malam dia baru ingat kalau dia menghukum salah satu muridnya, kemudian diletakkan di kamar mandi. Ketika sudah jam 1 malam, dia bangunkan tuh suaminya. Mungkin bahasa kita, bang, tadi saya ngukum anak murid saya di kamar mandi di sekolah. Gimana nasibnya? Ayo kita ke sana, gitu kan? Akhirnya diantar suaminya. Ketika sampai di sekolah, kemudian dibuka tuh pintu kamar mandi itu. Setelah dibuka, anak itu padahal baru kelas 3 SD mungkin ukuran kita ini. Ketika dibuka sudah jadi tua. Rambutnya sudah mutih, kemudian sudah keriput. Rupanya dalam dunia kesehatan, terkadang rasa takut yang berlebihan menjadikan orang itu mudah tua sebelum waktunya. Jadi kamar mandi itu tempat setan. Ya, makanya dianjurkan kalau masuk kamar mandi itu ada ilmunya. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki. Jadi kalau perempuan yang masuk, supaya tidak digoda setan laki-laki. Wal khaba'ith, dan setan perempuan, supaya kalau laki-laki yang masuk, setan perempuan gak ganggu. Masalahnya kalau yang masuk LGBT ini macam mana? Ya mungkin setan LGBT juga yang ganggu. Tapi yang jelas bahwa di sini, ya, kamar mandi itu tempat setan. Jadi ada ilmunya. Kata Nabi, kalau orang membaca doa ini, walaupun kita telanjang bulat nampak aurat, tiba-tiba Allah akan tutup antara kita dengan pandangan setan. Setan tidak mungkin melihat aurat kita. Saya pernah membaca satu kitab namanya Ahkamul Jin, hukum-hukum seputar jin. Ya. Dalam kitab itu dijelaskan, salah satu jin itu jatuh cinta kepada manusia karena selalu melihat aurat kita, dan itu kebanyakan ketika kita mandi di kamar mandi. Hati-hati, jangan jatuh cinta dan dicintai jin, karena secantik-cantiknya jin itu jelek. Ya. Sampai ada seorang syekh ngeruqyah. Jadi ada syekh sedang meruqyah. Rupanya yang masuk ke dalam tubuh orang itu jin yang paling cantik.
Jadi ketika ditanya, kamu siapa? Saya jin. Saya orang yang paling cantik pada kaumku. Seperti apa bentukmu? Saya memiliki 9 kaki. Itu jin yang paling cantik itu memiliki 9 kaki. Saya kira kalau anak muda diberikan gadis yang cantik, kemudian kakinya 9, saya kira nggak mau ya. Sama aja kawin sama gurita ya. Artinya di sini bahwa jangan mau dijatuh cintai dengan jin itu. Makanya banyak berdoa. Wallahu a'lam. Ini sudah ada, Ustadz kita sudah masuki waktu sesi tanya jawab. Taib. Iya, karena menurut kesepakatan 1 jam materi, 1 jam tanya jawab, maka saya kembalikan ke moderator untuk mengarahkan tanya jawab. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan. Itu masuk beberapa pertanyaan yang mana sangat beragam sekali pertanyaan yang sudah masuk ke lebaran ini. Namun kita pilih yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Kalaupun ada waktu kalau kita ada tema yang ditanyakan, kita tanyakan kepada Ustaz. Sebelum kita lanjut, diketahui bersama Ustaz ini adalah lulusan dari Darul Hadis Yaman, maka itu mendapatkan gelar MC. Dan kemudian sekarang dia mendapat amanah sebagai mudir di Ponpes Jabal Uhud, kemudian juga sebagai pengisi tetap di Masjid Jabal Arafah di Nagoya, Kota Batam. Termasuk di sesi pertanyaan Ustaz. Silakan. Ustaz, anak ada mendengar bahwa di akhir zaman Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa yang menggunakan bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah. Apakah benar Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Ada perbedaan tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu munculnya lama, muncul tenggelam, nanti muncul lagi tenggelam lagi, itu tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar beda. Kalau sudah satu muncul, maka akan terus beruntun munculnya sampai kiamat. Dan Dajjal itu adalah muqaddimah alamat permulaan alamat besar setelah munculnya Imam Mahdi. Begini ceritanya. Nabi SAW bersabda, Imaratu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apabila Baitul Maqdis kelak akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman, maka Yathrib, Madinah ataupun Mekah akan hancur. Padahal Mekah dan Madinah itu saat itu adalah sangat kuat ekonominya, tapi akan hancur karena orang-orangnya hijrah menuju Palestina, dan itu ada di akhir zaman karena akan terjadi khilafah di Palestina. Tapi di akhir zaman bukan seperti klaim orang-orang ISIS, orang-orang Al-Qaeda bahwa khilafah sudah tegak. Belum ada khilafah itu. Khilafah itu nanti di akhir zaman setelah adanya Imam Mahdi. Lah, ketika Imam Mahdi muncul, karena ketika itu kaum muslimin sedang melakukan persiapan untuk melakukan Malhamatul Kubra, perang besar, dan tidak ada perang setelah itu. Mungkin dalam bahasa barat Armageddon itu istilahnya, tapi dalam bahasa Arab namanya Malhamatul Kubra. Malhamah itu artinya daging. Kenapa perang disebut pakai bahasa daging yang berhamburan? Karena perang pada waktu itu sudah tidak menggunakan teknologi lagi. Jadi perangnya kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke unta, kembali ke kuda, seperti di masa Nabi SAW. Namanya Malhamatul Kubra.
Lah disitulah Imam Mahdi muncul di baiat di Mekah, yang kemudian diikuti akhirnya bergabung dengan tentara yang memiliki bendera hitam yang bertuliskan la ilaha illallah. Liwa'us Sauda namanya ya. Kemudian bergabung di Syam. Lah ketika kemudian kaum muslimin berhasil menaklukkan Romawi sampai ke jantung kotanya di Italia, sudah tidak ada Amerika lagi saat itu, karena orang berpusat di Eropa. Ya. Jadi kaum muslimin akan dimenangkan sampai ke daratan Eropa. Dan ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan mutlak, berhasil mengalahkan orang-orang Nasrani dan Yahudi sampai ke jantung Eropa. Disitulah tiba-tiba muncul kabar bahwa Dajjal muncul dan akan menyerang rumah-rumah mereka di Syam. Makanya Imam Mahdi mengirim 10 orang berkuda, yang kata Nabi SAW, aku kenal para penunggangnya, aku kenal sifat-sifat kudanya, dan mereka adalah para penunggang kuda terbaik saat itu. Ya, maka akhirnya melihat ke Syam, rupanya beritanya tidak benar. Tapi Dajjal itu ketika itu memang muncul. Muncul di mana? Muncul di Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu Iran. Disitulah Dajjal sudah diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi Asfahan. Sebagaimana sabda Nabi dalam banyak riwayat. Akhirnya Dajjal itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah 40 hari. Sebentar ya, 40 hari. Tapi fitnahnya luar biasa. Karena 1 hari pertama sama dengan 1 tahun, 1 hari kedua sama dengan 1 bulan, 1 hari ketiga sama dengan 1 minggu, dan 1 hari dan hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kita. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasul, yang 1 hari sama setahun itu gimana sholatnya? Maka Rasul mengatakan, ukurlah sebagaimana sholat-sholat kalian. Kalau dari maghrib ke isya 1 jam, ya langsung sholat isya. Kalau dari isya ke subuh mungkin 7-8 jam, langsung sholat subuh, gitu maksudnya. Akhirnya Dajjal pun keliling dunia, dan akhirnya Dajjal mendapatkan pengikut hampir separuh dunia. Kebanyakan mereka wanita dan orang-orang jahil. Akhirnya terjadi pertempuran antara tentara Dajjal dengan tentara Imam Mahdi. Cuman kalah jumlah. Makanya Imam Mahdi kemudian kalah. Banyak kaum muslimin terbunuh, sehingga pasukan yang tersisa oleh Imam Mahdi disembunyikan di sebuah bukit namanya Tur. Bukit Tur. Disitulah kaum muslimin sembunyi. Sehingga Rasul mengatakan, kepala kerbau saat itu lebih berharga dibandingkan ratusan dirham, karena mereka hampir kelaparan dalam persembunyiannya. Lah ketika mereka kemudian sudah putus asa, kalau mereka tetap bersembunyi, mereka akan mati konyol. Akhirnya Imam Mahdi pun memerintahkan, bagaimana kalau seandainya kita besok turun, kita lawan Dajjal mati-matian. Akhirnya sepakat kaum muslimin untuk melawan Dajjal. Walaupun sama dengan bunuh diri, karena pasukan Dajjal banyak. Ketika sholat subuh, tiba-tiba langit gelap. Ketika salat adzan belum qomat. Setelah gelap tiba-tiba ada cahaya. Rupanya dari langit turun 2 malaikat yang mengapit seorang laki-laki yang sangat bersih, yang sangat tampan, rambutnya seolah-olah habis mandi. Yang kalau dia bernafas, nafasnya bisa membunuh orang kafir sejauh mata memandang. Rupanya dialah Isa bin Maryam. Turun diapit malaikat. Turun di mana? Turun di Menara Putih, di satu masjid di Damaskus. Menaranya sudah ada saat ini. Menara itu ada, tidak roboh. Itu menunjukkan bahwa alamat kiamat, Isa akan turun di situ. Di satu masjid di Damaskus, dan memiliki menara putih. Lah setelah Isa turun di situ, maka Isa pun kemudian berjalan ke tempat persembunyian Imam Mahdi dan pasukannya. Akhirnya disitulah kemudian Isa bin Maryam, ketika datang Imam Mahdi mempersilahkan karena sudah qomat, silahkan Anda jadi imam. Tapi Imam Mahdi menolaknya dan mengatakan, tidak, setiap kaum ada imamnya, kaulah yang jadi imam. Akhirnya Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa
Isa turun bukan sebagai nabi, tetapi sebagai orang biasa yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal. Karena tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Setelah sholat di belakang Imam Mahdi, maka Isa membariskan seluruh pasukan, kemudian mengusap wajah-wajah mereka dan menyebutkan tempat mereka yang sangat tinggi di sorga. Sehingga Rasul mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang paling bahagia daripada orang yang diusap wajahnya oleh Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, karena dia menyebutkan derajat tingkatan mereka di sorga. Artinya sudah pasti masuk sorga. Ketika itu Isa memberikan pilihan. Aku beri kalian 3 pilihan. 1, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirim bencana yang sangat besar, supaya bencana itu membumi hanguskan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membangkitkan pasukan besar, bukan pasukan kalian, biar pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Ketiga, kita turun bersama-sama, aku yang akan memimpin perang ini, dan aku akan berdoa kepada Allah agar para pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang mereka. Kira-kira milih yang mana? Akhirnya mereka milih yang ketiga. Kami siap perang, kau yang memimpin wahai Isa, tapi doakan orang Yahudi nggak bisa ngangkat pedang. Akhirnya turunlah tentara Al-Mahdi. Isa mencari Dajjal, kaum muslimin tinggal nebas saja, mereka nggak sanggup ngangkat senjata. Ya. Akhirnya ketika kemudian Dajjal meninggal di tangan Nabi Isa di satu tempat namanya Babul Lut, maka orang Yahudi tunggang langgang, dibunuh sana, dibunuh sini, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, muslim, ini orang kafir, bunuh di sini. Ya. Kemudian masuk ke lubang, lubang bisa bicara, kata lubang, muslim, ini orang kafir ada di lubang saya, bunuh dia. Pokoknya tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bicara ketika itu, kecuali ada satu pohon yang tidak mau bicara, namanya Gorqad. Pohon itu pohon Yahudi. Dan pohon ini sudah ditanam oleh orang Israel, tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi. Ya. Jadi pohon Gorqad ini nggak mau bicara. Dialah pohonnya orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang mereka nanam pohon, karena mereka menganggap pohon itu yang akan melindunginya. Jadi intinya bahwa ya memang Dajjal akan dibunuh oleh Isa Ibn Maryam alaihi salatu wassalam, bukan sebagai seorang nabi, tetapi dia memang ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun, membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, dan berhukum dengan hukum Allah, membawa perdamaian. Dan Isa akan wafat di bumi, karena Isa ketika diangkat ke langit belum wafat. Yang menganggap wafat itu Yahudi, yang menganggap wafat itu Nasrani. Katanya Isa disalib, katanya Isa dibunuh. Padahal Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin subbiha lahu. Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, Isa itu diserupakan. Yang asli diangkat, yang diserupakan yang dibunuh. Itulah akidah Al-Quran tentang Isa. Wallahu a'lam. Sudah banyak sekali yang kita sampaikan. Dan pertanyaan berikutnya, ini juga saya rasa sudah bisa menjawab pertanyaan sebelumnya Ustaz yang saya jelaskan tadi. Pertanyaannya adalah apa tanda akhir zaman? Jadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya saya yang saya jelaskan tentang fitnah zaman. Bolehkah Ustaz sebutkan contoh yang lain selain yang saya jelaskan tadi? Ini sebenarnya sebelum penjelasan saya dulu saja. Mungkin kita bahas ini sebelum kita skip pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi kalau kita cerita tentang tanda-tanda akhir zaman ya banyak sekali. Ini saja saya baru membaca beberapa lembar, sementara buku yang saya bawa setebal ini. Jadi butuh beberapa pertemuan ya. Saya kira jawabannya nanti saja kalau bertemu lagi di lain kesempatan. Iya. Kita lanjut. Ini pertanyaan. Dua pertanyaan bisa kita sambungkan begitu ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
kita sebagai umat muslim, bagaimanakah cara kita mengatasi fitnah di akhir zaman ini? Kemudian ini adalah bagaimana cara kita terhindar dari fitnah di zaman atau bagaimana cara mengatasinya? Iya, alhamdulillah. Yang pertama, bekali dengan ilmu. Ilmu itu penting. Maksudnya ilmu agama. Karena ilmu itulah yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Bahkan yang bisa menghadapi Dajjal pun orang yang berilmu. Ada sebuah hadis, ketika Dajjal itu dibangkitkan, dia akan bawa fitnah. Salah satunya Dajjal itu akan mendatangi dua kota suci, Madinah dan Mekah. Tapi tidak bisa masuk karena dua kota Madinah dan Mekah ini dikepung oleh para malaikat. Akhirnya Dajjal marah karena tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Makanya kemudian dia pukulkan kakinya ke bumi sehingga dua kota suci itu terjadi gempa hebat. Ketika terjadi gempa hebat itulah banyak orang-orang fasik dan orang-orang munafik ketakutan, akhirnya justru keluar dari kota yang dilindungi Allah. Sehingga yang tersisa di dua kota itu hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafiknya, orang fasiknya keluar, akhirnya belakangan jadi pengikut Dajjal. Ada satu kisah. Ada anak muda, seorang thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi yang memang istiqomah dengan ilmunya. Dia berani melawan Dajjal. Dia mencari Dajjal di tengah-tengah pasukannya. Aina Dajjal, di mana Dajjal? Akhirnya ditunjukkan kepada Dajjal yang asli. Setelah berhadapan, maka Dajjal pun kemudian menawarkan, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kejadian yang nanti engkau akan mengakui bahwa saya adalah Tuhan? Kata anak muda, tidak akan, karena saya sudah tahu engkau ini Dajjaluna kadzdzab, seorang Dajjal dan pendusta. Akhirnya Dajjal mengambil pedang, kemudian membelah dua anak muda itu, dibelah tuh. Kepalanya dibelah sini, jadi dua. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengahnya. Setelah Dajjal lewat di tengah-tengahnya, kata Dajjal, hidup kamu. Akhirnya kemudian yang badan belah itu jadi satu lagi. Kemudian hidup lagi. Kata Dajjal, sekarang kau sudah tahu, aku bisa membunuhmu dan aku bisa menghidupkan kamu. Maukah kamu bersaksi saya adalah Allah Tuhanmu? Tapi anak muda ini mengatakan tidak, bahkan aku yakin engkau adalah Dajjal kafir. Akhirnya kemudian Dajjal pun marah. Dia ambil senjatanya dan hampir membunuh anak itu, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya kelihatan oleh para pengikutnya. Maka dia langsung mengangkat anak muda itu dan melempar ke dalam api. Kata para pensyarah hadis, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, lihatlah anak muda ini tidak bisa dibunuh Dajjal dan akan menampakkan kelemahannya kalau seandainya tidak dilempar ke dalam api, kecuali karena anak muda ini berilmu. Makanya kata para ulama, bekali dengan ilmu, itu satu. Yang kedua, carilah kawan-kawan yang baik. Di zaman fitnah ini harus pandai cari kawan. Contoh, seseorang punya kawan 20 orang. 20 ini semua hafal Quran. Saya yakin mungkin kalau Anda berkawan dengan 20 orang yang hafal Quran, lama-lama pasti ingin ngapal Quran. Saya yakin itu. Gak mungkin enggak itu. Pasti pengen juga si hafal Quran. Tapi coba kita balik. Satu kawan ini orang baik, tapi 20 orang ini pemabuk. Tukang narkoba. Saya yakin mungkin lama-lama kepengaruh. Pengen juga kan gitu. Coba-coba pasti itu. Karena orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, kawan itu narik.
Narik kepada yang baik, narik kepada yang buruk. Makanya Rasul mengatakan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kawan yang jahat itu seperti pandai besi. Apa maksudnya? Coba lihat para penjual minyak wangi. Kalau kita berhadapan dengan penjual minyak wangi, satu, biasanya penjual minyak wangi itu suka ngasih minyak. Ya gitu ya. Sini tangannya, kemudian disemprot. Itu ciri penjual minyak wangi. Yang kedua, atau nawarkan, mau beli enggak? Yang ketiga, kita dekat dengan penjual minyak wangi itu harum. Karena yang dibawanya minyak wangi. Itulah permisalan kawan yang baik. Kawan yang baik itu kalaupun tidak diminta nasihat, pasti menasihati kita. Apalagi diminta nasihat, pasti lebih menasihati kita. Walaupun tidak memberikan nasihat, walaupun tidak dimintai nasihat, tapi kita berkawan dengan orang baik itu adem, tenang, seneng. Pasti itu. Contoh nih, kita punya anak, ya, anak kecil. Kalau kawannya jelas, oh itu lagi main sama anaknya si Anu, oh nggak apa-apa, lama pun nggak apa-apa, itu anaknya baik, orang tuanya juga baik. Coba sekali anaknya kawan sama si Anu, orang tuanya jahat, anaknya jahat, dicarinya anak itu. Ya. Jangan kawan sama anak itu anak kecil tuh. Ya. Makanya dalam dunia fitnah ini cari kawan yang baik. Karena kawan yang baik itu nyeret kita. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak doa. Karena doa itu menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ingat, doa itu menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Doa yang paling penting yang banyak diucapkan seorang hamba di akhir zaman, hendaklah banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan agamaku, teguhkan agamaku di atas ketaatan kepadamu. Kita minta keteguhan agama. Karena di zaman sekarang ini banyak paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia jual agamanya. Kalau di Batam banyak tuh kayak gitu. Saya punya tetangga, dia seorang muslimah, kawin dengan seorang Nasrani, laki-lakinya itu Nasrani, dianya muslimah. Akhirnya punya anak, beberapa anak, tiba-tiba jadi kafir juga dia, pindah agama, ikut agama suaminya. Akhirnya apa? Taat lagi dia. Rupanya suaminya selingkuh sama wanita muslimah, tetapi selingkuhannya nyaratin kalau mau kawini saya kamu harus jadi muslim. Akhirnya suami jadi muslim. Coba ketukar-tukar di ceritanya ini. Ya. Ini mudah sekali orang berpindah agama ini. Makanya kenapa keteguhan hati minimalnya di zaman fitnah itu berdoa, jangan sampai kita wafat kecuali dalam kondisi husnul khatimah, itu saja. Dan orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Saya contohkan. Di zaman Ibnul Qayyim, di zaman Al-Imam Ibnu Jauzi, ada kitab, beliau ngarang kitab namanya Talbis Iblis. Kitabnya Talbis Iblis, karya Ibnu Jauzi. Jeratan setan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya Talbis Iblis. Dalam kitab itu ada beberapa cerita. Satu, dahulu di zaman beliau Ibnu Jauzi, ada anak muda, itu hobinya main catur. Anak muda ini Masya Allah, hobi main catur. Siang catur, sore catur, malam catur. Lewat duhur, asar, maghrib, isya, catur saja. Ini anak muda ini. Ya. Apalagi kalau sudah ada kopi, ada rokok, ada catur, ada lawan caturnya. Udah lupa duhur, asar, maghrib itu biasanya. Jadi ketika sakaratul maut, Allah takdirkan nih, orang yang gemar catur ini, Allah takdirkan dia mau meninggal karena sakit yang parah. Ayahnya tidak berkehendak anak ini sampai su'ul khotimah. Didatangkan seorang ulama untuk mentalkin. Jadi ketika megap-megap gitu, kata sang alim, "Qul ya bunai la ilaha illallah." Wahai anakku, tolong ucapkan la ilaha illallah. Apa yang dibicarakan? Rupanya tidak mengucap kalimat itu, kalimat yang keluar istilah-istilah catur. Sekak, seter, sekak, sekak, kak, akhirnya mati. Coba.
Itu dijelaskan para ulama itu. Bahkan ada seorang pedagang, saking sibuk pedagang tuh, lupa sholat, dagang aja, pokoknya tawar-tawaran dagang saja, nggak peduli dengan sholat, dagang saja. Suatu ketika Allah takdirkan dia sakaratul maut karena sakitnya. Ketika ditalkin dengan la ilaha illallah, yang keluar bahasa-bahasa dagang. Ketika disuruh la ilaha illallah, dia mengatakan, ah jangan ngomong begitu, harganya nggak segitu katanya, sampai dia mati. Bahkan naudzubillah, ada seorang syekh dari Saudi Arabia bercerita tentang anak muda, bapaknya ulama tapi anaknya narkoba, anaknya nakal sekali. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu senakal itu. Jadi suatu ketika anaknya ini kecelakaan, kemudian diceritakan anak itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian sang ayah kemudian ditalkin supaya mengucapkan la ilaha illallah. Rupanya apa yang terjadi? Rupanya anak ini seorang pemuda pezina. Orang tuanya tidak tahu. Jadi ketika ditalkin, wahai anakku la ilaha illallah, yang keluar dari lisannya adalah seluruh wanita yang pernah dizinahinya, sampai yang terakhir dizinahinya baru dia mati. Disebutkan satu-satu itu. Lah kok bisa seperti itu? Makanya minimalnya lah kita berdoa di akhir zaman ini jangan sampai wafat kecuali husnul khatimah. Seperti ada anak muda di Mesir gitu kan, dia suka baca Quran, kemana-mana bawa mushaf. Di mobil dia baca Quran, di kereta baca Quran, di pesawat baca Quran, nggak malu. Lain dengan anak muda di zaman sekarang, kalau naik bus mau sholat aja malu, apalagi di sampingnya ada anak gadis, malu mau sholat. Tapi anak ini baca Quran terus, sampai suatu ketika Allah takdirkan dia sakit. Ketika sakitnya lisannya tidak lepas membaca suratul Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kemudian meninggal. Kan asik kalau lagi baca Quran meninggal ya. Ini lagi mabuk meninggal, lagi berzinah meninggal. Naudzubillah. Ya. Jadi yang ketiga banyak berdoa, minta istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian jangan diwafatkan ketika tanda-tanda kiamat besar sudah muncul. Karena kiamat tidak mungkin tegak kecuali di atas manusia terburuk di permukaan bumi. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali bagi orang-orang yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.